Terima kasih Mas Iksan. Kemudian kami silakan Bapak Sutradara Mas Anto Agam untuk menyapa teman-teman media pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Akhirnya ya Pak ya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Manot yang sudah memberi kesempatan saya untuk menangani Moza Ciko ini, dan kepada WTV dan teman-teman caster semuanya, dan harapan dari kita semua mudah-mudahan series Moza Ciko ini akan jadi sesuatu untuk tontonan remaja di WTV. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo dan juga Mbak Poppy. Ini Moza Ciko ini seriesnya based on best selling novel by Mbak Poppy Pertiwi. Silahkan Mbak menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau ucapin terima kasih buat Pak Manos, buat Alkes, thank you karena udah berusaha untuk Moza Ciko. Dan buat teman-teman nanti nonton original Moza Ciko di aplikasi WTV hari ini dan nextnya. Thank you. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang tentunya kita mau langsung dengar cast-nya nih, mau menyapa teman-teman media. Kita mulai dari Ciko ya, Ciko. Nah, tepuk tangan dulu buat cast-nya dong, tepuk Moza Ciko. Silakan Junior Roberts. Wow, ini lumayan lama ya kita nunggu untuk ini ya. Ada 2 tahun kali ya di sini kita nunggu. Pertama aku di sini jujur aja cukup nervous, cukup grogi untuk ini. Tapi aku juga ada sisi aku yang semangat dan nggak sabar untuk kalian semua untuk nonton ini Moza Ciko. Karena awal kita syuting kita full dengan semangat, selesai syuting pun kita semua penuh dengan semangat, nggak sabar untuk ini tayang. Dan akhirnya ini tayang juga. Untuk ceritanya emang mungkin aku agak-agak lupa kali ya karena udah 2 tahun, tapi seingat aku kita semua ini sangat-sangat menikmati dengan syutingnya, ceritanya yang menurut aku ini menarik, dan ini masuk cerita drama remaja yang benar-benar paket lengkap, mulai dari romantis, mulai dari sedih, happy, komedinya juga banyak di sini. Dan di sini kita juga ada yang namanya perkembangan karakter. Jadi nggak cuman karakternya gitu-gitu aja, tapi di setiap episodenya, kita total episode di 17 ya. 17, setiap episodenya kita selalu berkembang. Jadi kalian walaupun nanti pas nonton itu pasti ada momen yang makin panjang episodenya, makin menarik, makin interesting. Karakter masing-masing selalu berkembang, itu yang membuat cerita ini menarik sih, walaupun episodenya panjang gitu. Mungkin itu aja kali ya dari aku ya, dan aku harap kalian semua bisa menikmati series ini dan bisa ambil juga cerita hikmah-hikmahnya dari series ini, karena banyak juga yang bisa kalian pelajari dari series ini. Makasih. Thank you Junior Robert. Kemudian Draco, ya saya Abraham. Oke, halo, selamat siang, selamat sore teman-teman media yang udah datang. Pertama-tama aku mau berterima kasih ke kalian semua karena kalian semua sudah hadir di sini untuk mengikuti pressconnya Moza Ciko, dan juga untuk Pak Manoj, untuk pihak dari WTV, penulis, dan Pak Anto yang sudah memilih kita sebagai aku sebagai Draco dan teman-teman semua sebagai karakter dari masing-masing. Aku berterima kasih banyak. Kalau untuk cerita tentu saja bener kayak yang dibilang Juju juga tadi. Aku juga jujur aja udah agak lupa dikit, tapi garis besarnya itu sebenarnya memang kisah cintanya Moza dan Ciko. Lalu ada karakter-karakter lain juga yang menurut aku sangat menarik, dan semuanya itu punya peran penting. Jadi sangat menarik banget dari episode 1 ke episode 17. Sama kayak yang tadi dibilang Junior, dibilang Ciko, itu banyak perkembangan. Setiap karakter itu berkembang dari kisah cintanya, dan juga punya masalah di keluarga. Jadi komplit banget Moza Ciko ini. Dari percintaan, ada komedinya juga, ada kekeluargaannya juga, dan ada tentang pertemanannya juga. Jadi komplit.
Kalian bisa nonton di WTV setiap Kamis dan Jumat tadi ya, jam 6 sore. Jangan nonton bajakan. Thank you. Thank you ya saya Abraham. Keisha Lefronka yang berperan. Nah, masih ingat berperan sebagai siapa dong ya? Halo. Halo semuanya, aku Keisha Lefronka memerankan MC di Moza Chico. Aku bingung ya ngomong apa, kayak semuanya udah disampaikan. Mungkin alasan kenapa harus nonton Moza Chico aja. Menurut aku, selain tentang kisah anak SMA pada umumnya ya, percintaan, persahabatan, sini juga ada cerita tentang keluarga juga. Ada keluarga aku, keluarga Moza juga nantinya, ada keluarga Chico juga. Jadi ceritanya benar-benar dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang keluarga, persahabatan, cinta, kayak gitu-gitu. Jadi jangan lupa nonton di WTV, nonton original, jangan dibacakan. Terima kasih. Thank you Keisha. Kemudian Kiara McKenna, silahkan. Hai semuanya, makasih udah datang hari ini ke Presscon Moza Chico. Kayaknya aku cuma mau sampaikan kalau semoga kalian suka dan semoga series ini sesuai ekspektasi kalian semua, karena udah 2 tahun kita tunggu series ini. So jangan nonton bajakan dan nonton di WTV ya. Makasih. Thank you. Kemudian Fadi Alaidrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bilang terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Manos Punjabi, buat tim MD Entertainment, buat WTV telah memberikan saya kesempatan untuk main di judul ini, dan makasih juga untuk Pak Anto udah ngebantu saya di lokasi memerankan Ergo, dan cast-cast yang lain juga terima kasih banyak udah memberikan support untuk kita semua, dan setelah 2 tahun akhirnya kita akan tayang. So jangan nonton bajakan, nonton di WTV jam 6 sore. Terima kasih. Thank you Fadi. Jessica Shaina berperan sebagai Neni nih ya. Halo semuanya, pertama-tama saya juga mau berterima kasih kepada Pak Manos, pihak dari WTV, dan juga Pak Anto, dan tentunya untuk penulisnya Kak Poppy. Mungkin seperti apa yang teman-teman udah bilang, kita di sini syuting lumayan lama ya guys, 3-4 bulan, dan penuh dengan semangat dan juga keluh kesah bareng-bareng semuanya. Jadi aku harap Moza Chico ini nanti bisa tayang dan dinikmati teman-teman semuanya, dan sesuai ekspektasi juga, dan juga memberikan hiburan kepada teman-teman semua. Jangan lupa nonton di WTV hari ini jam 6 dan hari Jumat juga. Dan hari ini aja Jumat. Kamis dan Jumat jam 6, dan jangan nonton bajakan. Terima kasih. Thank you. Ini dari sini aja mic-nya. Shandi Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ya, mungkin saya mau cerita bahwa memang ini ceritanya fresh. Memang udah 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, dari saya anak 2, sekarang anak tetap 2. Istri 1. Iya, 1 kan? 1. Oke. Ceritanya fresh. Jadi buat teman-teman semua nonton, di sini ada cerita. Aku lebih ke konflik cerita di Moza dan Chico, tentunya para remaja-remaja yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi untuk dari cerita kekeluarganya sendiri, bahwa Moza ini memang Moza diperankan oleh Rebecca ya. Rebecca dia mencari sosok ayahnya. Mencari sosok ayahnya, seingat aku sih dia sudah tahu siapa sosok ayahnya, tapi justru ayahnya tidak tahu kalau itu anaknya, karena memang kejadiannya itu dia divorce di kondisi waktu itu hamil. Jadi saya menikah lagi dengan istri yang baru, yang lebih cantik tentunya. Ya, itu ya, gitu ya, nggak boleh. Oke, spoiler. Ya seperti itu, pokoknya bagus deh. Ya, tertarik kan? Udah, ya udah, pasti tonton aja jam 6, jangan nonton bajakan. Terima kasih. Devi Lani yang berperan sebagai Mada, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Manos, terima kasih untuk pihak MD juga untuk mempercayakan aku waktu itu di 2 tahun lalu itu. Ini sinetron terberat sih buat aku, perannya ya, series terberat, tapi dibantu sama
Pak Agam, dan terima kasih juga untuk WTV penulis gitu. Tapi dituntun sama Pak Agam tuh kayak gimana? Sempet shock sih, tapi untungnya Sandi Sarif ini buat aku lucu terus. Syutingnya semangat ya sampai subuh. Pokoknya jangan lupa saksikan Senin dan Kamis dan Jumat jam 18.00. Jangan beli bajakan karena kita syutingnya capek. Makasih. Thank you Mbak Devi. Untuk Mbak Uli Triani berperan sebagai Sandra. Halo, selamat sore semua teman-teman media. Terima kasih udah datang ke sini kumpul sama kita semua. Terima kasih juga Pak Manoj, MD, WTV dan penulis sama sutradara. Mungkin semua yang diomongin udah ya di sini ya gitu. Ini tuh menurut saya ini series perjuangan karena kita bikinnya lagi pandemi ya, perjuangan banget gitu. Terus menunggu dengan waktu yang lama. Jadi semoga semuanya suka, semoga semuanya terhibur, dan sekali lagi jangan nonton bajakan ya. Terima kasih. Thank you Li. Raffi Sanjaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk tim-tim media juga yang udah datang. Terus juga terima kasih untuk Pak Manoj, untuk Pak Anto dan penulis, terus juga Kak Popi juga yang udah percaya sama karakter Ganang pada saya. Dan terima kasih juga buat Pak Anto yang udah bener nunjukin sesuatu yang nonjol di karakter dan gak monoton, yang udah ngebantu saya. Terus juga buat kalian jangan nonton bajakan, karena betul tadi proses syutingnya lumayan perjuangan banget. Terus juga kita banyak kendala juga, lumayan banyak kendala karena lagi pandemi juga. Terus juga buat kalian tolong hargai semua tim di Moza Chico dengan cara jangan nonton bajakan. Itu aja. Terima kasih. Thank you Raffi. Marsha Zulkarnain. Boleh dioper mic-nya, terima kasih. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih banyak sudah datang ke press conference Moza Chico. Terima kasih banyak Pak Manoj, pihak MD, pihak WTV, Pak Anto dan Kak Popi, dan juga cast and crews. Aku deg-degan dan juga excited buat kalian menonton WTV Original Series Moza Chico, series yang penuh dengan roller coaster dalam 17 episode. Tapi kalau nonton jangan lupa di WTV ya, jangan bajakan. Terima kasih banyak. Thank you. Jasmine Elvira. Halo semuanya. Aku juga mau berterima kasih sama Pak Manoj dari pihak MD, dari pihak WTV, Pak Anto sama Kak Popi juga. Ya aku juga excited banget yang pasti ya. Ini udah penantian yang cukup lama untuk kita semua yang pasti. Udah 2 tahun dan akhirnya Moza Chico tayang hari ini. Jadi aku berharap kalian semua bisa nonton Moza Chico langsung di aplikasi WTV dan jangan nonton bajakan. Semoga sesuai sama harapan dan ekspektasi kalian semua. Terima kasih. Thank you. Kemudian masih ada case-nya. Ini bener-bener teens ya Pak ya, lengkap teens-nya. Bertram Beryl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Manoj, terus pihak WTV, Mas Anto, Kak Popi yang sudah mempercayakan saya untuk memerankan Dodi di Moza Chico ini. Dan ya seperti yang kalian tahu, semuanya udah dibahas di sini. Jadi pokoknya dari saya sendiri, karena ini sudah 2 tahun lamanya saya nunggu series ini untuk tayang. Jadi ya semoga harapan saya series ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, karena memang dari segi cerita ini bener-bener keren lah pokoknya untuk para remaja-remaja di Indonesia. Jadi ya sekali lagi saya minta tolong buat tidak nonton bajakan, nontonnya di WTV. Thank you. Oke, Aurelia Salma. Halo semua, saya Aurelia Salma, berperan sebagai Celia. Pokoknya Moza Chico ini series yang keren banget. Jadi kalian harus nonton di WTV Original Moza Chico. Makasih. Last but not least, Shandi Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah menyempatkan hadir datang ke preskon ini. Judul ini menurutku cukup banyak cerita dan
hal yang seru juga karena ketemu teman-teman semua. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Manoj, buat semua cast, buat Kak Poppy karena udah mempercayakan aku sebagai Mario di sini. Menurutku ini adalah hal yang udah bikin kita nunggu lama banget ya, sekitar 2 tahun lalu, dan sekarang kita baru bisa menikmati itu semua. Harapannya sih semoga kalian suka sama series ini dan semoga ini adalah menjadikan edukasi yang baik buat kalian semua. Terima kasih. Thank you. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke Q&A dari media. Kita akan mulai dari penanya pertama. Maksimal masing-masing tolong sebutkan nama dari media apa, maksimal 3 pertanyaan ya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Bayu dari Kompas. Pertanyaannya, dari tadi sebenarnya belum digali ya secara karakter ya. Misalnya mungkin saya mau tanya sama Keisha. Nah ini berperan sebagai Nancy ya, Keisha ya. Coba diceritakan dulu seperti apa orangnya dan mungkin karakternya seperti apa, dan ada pengalaman apa di syuting, selama syuting ini yang mungkin nggak terlupakan, seperti yang paling berkesan tuh apa gitu. Nah untuk junior tadi disampaikan juga di akhir statement bahwa ada semacam mungkin makna ya, atau mungkin pelajaran bisa dipetik gitu dari pada sebuah sekedar hiburan. Ya mungkin yang paling apa nih, mungkin menurut kamu yang paling bisa atau bermanfaat untuk dari makna series ini seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak, pertanyaan aku izin menjawab. Sebenarnya yang tidak terlupakan karena ini pertama kali aku memerankan karakter antagonis. Biasanya kan aku yang kayak karakternya fun, seneng terus. Tapi kali ini aku baru pertama kali meranin antagonis dan itu jadi tantangan tersendiri untuk aku pribadi. Dan kalau Nancy ini karakternya apa ya? Cewek-cewek yang populer, yang bossy, anak orang kaya, yang gitu. Jadi yang kayak emang merasa menguasai sekolah aja, kayak dunia berputar untuk dia aja gitu. Selanjutnya junior, silakan. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tentang apa yang bisa diambil dari web series ini kan. Di sini tuh maksudnya aku bilang ada banyak banget itu tadi udah disebut. Di sini tuh ada kekeluargaan, ada pertemanan, dan ada tentang persahabatan. Banyak banget. Kita juga ada soal yang apa ya itu waktu itu. Aduh, sumpah ini udah lama banget sih. Ya, jadi yang di keluarga itu ada banyak banget dari masing-masing karakter itu hampir punya masalah dengan keluarganya. Di situ ada banget hikmah yang bisa diambil, ada banget pelajaran yang bisa diambil dengan gimana sih koneksi kekeluargaan yang seharusnya, gimana sih koneksi hubungan pertemanan sahabat yang benar dan baik itu seperti apa. Aku nggak bisa jelasin banyak karena takutnya spoiler ya, dan aku juga agak lupa sih soalnya. Oke, kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Iya, saya Wayan dari Liputan 6. Yang pertama saya mau nanya ke Junior Robert, seberapa mirip sih karakter Chico ini dengan Junior Robert sehari-hari, lalu bagaimana cara kamu untuk membangun koneksi dengan BK, karena kalau nggak salah kalau ngintip sinopsisnya kan awalnya Moza sama Chico ini kan nggak terlalu deket, tapi kemudian ada banyak momen yang mereka jalani dan pada akhirnya menjadi lebih bold gitu hubungannya gitu. Terus yang kedua buat Pak Manoj, drama remaja Moza Chico ini mungkin temanya kita pernah lihat juga, tapi apa yang membuat Pak Manoj merasa punya ketertarikan dengan Moza Chico dan ini akan menjadi sesuatu yang bisa beda dan menggebrak di platform streaming. Mungkin Pak Manoj sebagai produser yang udah sering mencetak box office punya insting atau naluri sendiri ketika pertama kali membaca novelnya gitu. Seperti apa kesan pertamanya? Terima kasih. Kalau masalah karakternya sebenarnya cukup beda dengan apa yang karakter aku sendiri, karena di sini tuh aku yang tipikal yang karakternya cool, pendiam, yang ngomongnya juga nggak banyak, ngomong ya seperlunya aja. Jadi emang nggak ada banyak kemiripan sih dengan karakter. Paling miripnya ya di cadel aja sih, nggak bisa hilang kalau itu. Itu aja sih paling kalau masalah karakter. Dan tadi masalah chemistry ya.
Chemistry, kalau masalah chemistry kita kan di sini di MD kita Pak Manoj selalu mengadakan yang namanya wedding, olah karakter. Kita jadi memulainya dari sana sih, dengan cara kita melakukan wedding, pengadegan. Dari situ kita mulai membangun chemistry-nya perlahan. Jadi menurut aku kita di lokasi nggak terlalu sulit untuk membangun chemistry karena kita udah memulai duluan di MD di sini gitu. Itu aja sih paling. Iya, terima kasih. Saya kalau dapat cerita kan selalu saya minta elevator pitch dulu ya. Kalau elevator pitch naik lift atas ke bawah 1 menit, jualan enggak? Jualannya dari saya lebih, pertama kan IP-nya harus ada isi, bukunya cukup digemari. Saya bisa tahu dari attraction marketing research yang kita bikin itu jadi faktor unggul. Tick, boxnya tick, hijau. Terus elevator pitch-nya yang 100 hari jadi pacaran, bisa jatuh cinta. Nah itu ada faktor jualan dan karakternya menarik remaja, karena konsep remaja everlasting ya, tapi nggak semuanya laku, susah banget, terlalu banyak yang dibikin remaja. Jadi itu jadi elemen yang buat saya sangat tertarik, apalagi ini konsep ini kita dapat udah lebih dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun di waktu pandemik udah punya konsepnya, betul 2020 atau 19 ya mulai ini ya. Dan bagi saya ada opsi mau bikin layar lebar atau series, cocok banget ini untuk series, karakternya multi-plot, jadi dramanya tuh sesuai untuk series. Nah dari sana kami kami tawarkan ke WeTV dan mereka cukup yakin juga, dan kami dari tim kreatif merasa remaja kan punya potensi sekali, jadi tuh jadi banget, dan di sini punyalah potensinya, dan mudah-mudahan biarpun sudah lama diproduksi, challengingnya banyak untuk kita siap tayang. Dan saya lihat beberapa menit lagi terakhir ini masih fresh dan bisa relatable factor lah untuk remaja. Jadi mudah-mudahan jalan. Jadi bagi saya elevator pitch ini yang 100 hari gue bisa Tom and Jerry antara Moza dan Chico, itu udah ada elemen-elemen formula-formula yang menarik, unsur jualan ya. Dan multi plot, cukup multi plot cerita ini. Ya, terjawab ya. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Wayan. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan disebutkan dari mana. Silakan. Cek, ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Mau nanya untuk ke pihak WeTV-nya. Ini kan tadi Pak Manoj sebelumnya juga menyinggung, katanya emang ini bisa laku, tapi juga akan sulit juga karena kan juga termasuk tricky mungkin. Kalau dari WeTV sendiri melihatnya gimana sih potensi di tahun 2023 ini kembali ada series, kemudian drama remaja, apalagi deh ini syutingnya udah dari 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu apakah mungkin tadi Pak Manoj bilang masih ada relate, tapi kalau dari WeTV gimana nggak persaingannya, apakah masih se-relate itu? Kemudian buat Pak Manoj, apa Pak yang akhirnya bikin Moza Chico ini baru dirilis sekarang? Apa yang akhirnya, entah mungkin Pak Manoj kan biasanya terkenal ngejaga banget nih, menunggu momennya, baru dikeluarkan kapan, mungkin setahun lagi kah, berapa bulan lagi kah, nunggu momennya. Apa yang akhirnya bikin Moza Chico ini dirilis sekarang? Apa yang menurut Pak Manoj kayak dapat deh momennya di 2023 ini, atau ada beberapa hal yang harus dirapikan dulu sampai akhirnya baru selesai sekarang gitu? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu pertanyaannya. Jadi pertama mungkin tadi pertanyaannya tentang Moza Chico gitu ya, apa yang menarik. Kami tadi udah sampaikan di awal bahwasanya ceritanya ini adalah memang cerita remaja gitu ya. Tapi di samping cerita remaja ini juga ada nilai-nilai kekeluargaan gitu ya, family value di sini. Karena tadi sempat diceritakan sedikit gitu ya, ada Moza yang mencoba untuk mencari ayahnya gitu ya. Dan bagaimana nanti ceritanya bergulir dan ayahnya juga nanti punya peran yang sangat penting dalam cerita ini.
Yang kedua tuh sisi personal transformation yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi Moza ini secara karakter tuh berkembang. Dia aktif driving the story, berkembang secara dari episode 1 ke episode berikutnya gitu. Dan itu yang membuat kami pikir itu menarik. Dan selalu kami selalu berpikir bahwasanya kalau ceritanya bagus pasti ini akan memberikan tontonan yang menarik buat banyak orang dan orang akan tertarik untuk menonton gitu ya. Selain itu juga apakah relevan gitu ya sekarang teenage series gitu. Saya pikir sama seperti yang disampaikan Pak Manoj tadi, teenage itu selalu everlasting gitu ya. Maksudnya akan selalu ada cerita teenage yang selalu menyentuh dan akan berbekas dan jadi tontonan yang selalu dikenang gitu ya ketika nanti dewasa. Saya pikir Moza Chico juga bisa memberikan hal yang sama, esensinya gitu ya, memberikan sentuhan yang sama kepada orang-orang yang menonton nantinya, khususnya yang merasa relate sama mereka yang pada umur-umur tertentu sekarang gitu ya. Saya pikir begitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas Bay. Oh, kenapa tayang sekarang? Kelihatannya tadi ditanyanya ke Pak Manoj. Silakan Pak. Oke, kenapa sekarang gini? Kadang kan kalau dari MD biasanya memang kami punya strategi, semua ada alasannya. Kalau kami punya kalau di series kan kami punya partner WeTV, mereka juga punya strategi kenapa baru sekarang. Dan saya lihat sekarang banyak streaming juga mau perlu waktu lebih ya. Analyticsnya kenapa apa semua kan saya nggak tahu, saya kan main insting ya, dan mereka punya tim yang selalu ikut di kreatif decision. Kalau layar lebar ya udah itu based on insting, kapan ada juga yang di delay, kadang main ke streaming langsung. Di sini sih saya lihat mungkin dari pihak WeTV-nya ini case mereka juga mau waktu lebih panjang lagi, dan saya juga lebih prefer nunggu sampai benar-benar selesai, ada waktu di post. Ini kita challenging juga 17 episode. Biasanya 8 sampai 10 mudah. Jadi kita juga belajar mungkin kalau 8 sampai 10 lebih cepat. Ini 17 balik lagi editingnya. Ada beberapa technical error lah, bukan error, miscom yang kita lagi pelajarin lebih how to do it. Dan strateginya kan di sini MD punya mitra WeTV, jadi kita saling strateginya kapan yang tepat. Ya itu jadi challenge juga. Tapi menurut saya sih alhamdulillah tidak basi. Biasa kalau tunggu lama ada faktor kekhawatiran itu, tapi masih relatable. It's evergreen. Nah, sekarang karakternya believable, relatable. Itu key-nya dulu. Sekarang ceritanya mudah-mudahan diterima dengan baik ya. Tahun lalu saya post di Insta, hanya pegang skripnya aja, likes-nya, comments-nya sangat-sangat positif. Jadi di sana saya selalu yakin bahwa itu adalah barometer bagi saya bahwa cerita ini kuat atau tidak. Nah, ini yang menarik menurut saya, ini punya potensi. Mudah-mudahan tontonan ini terbukti lah dengan hype dari bukunya, dari karakternya. Mereka tahu banget Moza Chico. Betul kan Poppy? Cukup di ini ya hype-nya. Ya mudah-mudahan itu aja terjawab ya Mas. Alright, terima kasih. Kira-kira cukup, nanti masih bisa doorstop interview. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir, dan jangan lupa nantikan WeTV Original Moza Chico di WeTV Netflix mulai hari ini jam 6 sore dan kemudian setiap hari Kamis dan Jumat. Kita akan masuk ke foto bersama. Kita atur dulu ya untuk foto ops-nya. Sambil diatur fotonya bersamaan dengan tayangnya series ini, original soundtrack Moza Chico berjudul Never Let You Go yang dinyanyikan Nadif, Basalama, dan Lace juga telah rilis. Jadi nanti kalau nonton seriesnya di opening sama ending itu lagunya sudah bisa didengar juga di semua digital platform
dan platform musik dan YouTube-nya MD Music. Oke, dan masih ada satu lagi yang belum rilis, akan segera dirilis juga original soundtracknya. Oke, kepada creators dan cast yang di depan boleh mau berdiri apa duduk ya? Sorry, Mas Sigit, ini yang di depan duduk ya? Oh oke, siap. Oke. Ya, oke. Alright. Sip. Oke, kita mulai foto. Semuanya boleh ke tengah dulu. Mbak Poppy, ada. Oke, siap. Tengah dulu ya.